Selamat datang sahabat ruang sunyi. Hari ini kita akan membuka energi untuk kamu para Capricorn. Ada sesuatu yang selama ini tertahan di dalam diam, sebuah kejutan tak terduga yang mulai bergetar di balik layar kehidupanmu, dan sebentar lagi akan terbuka dengan caranya sendiri. Energi besar sedang merapat, bukan dengan suara, tapi dengan hentakan yang terasa di dada. Dalam bacaan kali ini, aku menyelaraskan ruang antara aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa, agar pesan yang datang murni dari cahaya. Ingatlah, ini adalah general reading. Tidak semua akan terasa persis sama. Ambil yang menyentuh hatimu, dan lepaskan yang tidak. Kamu yang tahu jalanmu paling dalam. Sekarang, tarik napas perlahan, dan biarkan bahumu sedikit turun. Kamu tidak perlu terburu-buru berada di sini. Biarkan pikiran yang ribut berhenti sejenak di luar pintu, karena ruang ini hanya untuk hatimu. Rasakan bagaimana udara terasa lebih tenang saat kamu membaca kata-kata ini, seperti sedang duduk di ruangan temaram dengan secangkir teh yang mulai hangat di tangan. Aku berbicara langsung ke dalam dirimu yang paling dalam, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang telah menantimu sejak lama. Kartu pertama. Pertama, Asmara, Page of Swords. Kartu Page of Swords adalah keingintahuan, kewaspadaan, dan munculnya kabar atau perubahan perspektif. Kartu ini sering membawa energi seseorang yang mulai mempertanyakan keputusan lamanya, termasuk dalam hubungan. Untuk Capricorn yang dikenal setia namun sulit melupakan pengkhianatan, kemunculan kartu ini menandakan bahwa ada sosok dari masa lalu, mungkin mantan atau orang yang pernah menyakitimu, kini mulai dilanda penyesalan yang mendalam. Sosok itu perlahan menyadari bahwa dirimu tidak hancur saat ditinggalkan. Justru kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, berwibawa, dan tidak lagi mudah goyah oleh drama. Energi ini terasa seperti angin sepoi yang membawa bisikan. Penyesalan mereka bukan lagi urusanmu untuk dirawat. Kamu sedang berada di fase transisi yang indah, di mana luka lama tidak lagi mengendalikan caramu mencintai. Namun hati-hati, Page of Swords juga mengingatkanmu untuk tidak cepat percaya hanya karena seseorang tiba-tiba menunjukkan rasa bersalah. Sebagai Capricorn yang bijaksana, kamu kini lebih mengutamakan bukti nyata dibanding janji manis yang dulu pernah melukai. Ada energi perlindungan diri yang sehat mengelilingimu, membuatmu mampu menilai apakah seseorang layak diberi kesempatan kedua atau tidak. Kartu ini menasihati agar kamu tidak terburu-buru membuka pintu yang pernah kamu tutup dengan air mata. Biarkan waktu yang menjawab siapa yang benar-benar berubah. Fokuslah pada hubungan-hubungan kecil yang memberi kamu kedamaian setiap hari. Karena di sanalah cinta yang sesungguhnya sering tumbuh tanpa perlu diumumkan. Dari sini, energi asmaramu akan mengalir menuju stabilitas yang lebih besar, seperti yang akan terlihat dari kartu karir berikutnya. Kartu kedua, karir, Ace of Wands. Ace of Wands adalah kartu api murni yang melambangkan awal baru yang penuh gairah, ide cemerlang, dan momentum untuk bertindak. Dalam konteks karir Capricorn, kartu ini menandakan bahwa sebuah percikan besar telah menyala di jalur profesionalmu. Mungkin berupa promosi, proyek rahasia yang mulai diakui, atau bahkan tawaran kerja dari tempat yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Energi ini sangat kuat karena datang setelah sekian lama kamu merasa diragukan atau disepelekan oleh rekan kerja atau atasan. Kini mereka diam-diam mulai memperhatikan setiap langkahmu, karena hasil kerjamu berbicara lebih keras dari segala kritik yang dulu pernah mereka lontarkan. Kamu seperti sedang membuktikan bahwa ketekunan khas Capricorn tidak pernah mengkhianati hasil. Setiap malam lembur dan setiap pengorbanan yang dulu tidak ada yang melihat, kini mulai menuai rasa hormat yang sunyi namun nyata. Nasihat dari Ace of Wands untukmu adalah jangan kehilangan arah di tengah gemerlap pengakuan yang mulai datang. Api semangat ini harus kamu jaga, bukan dengan pamer atau balas dendam pada mereka yang pernah meremehkan, melainkan dengan terus fokus mengasah kemampuan dan menjaga integritas. Ada peluang besar di depan matamu yang membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko terukur. Jangan takut untuk mengatakan ya pada tantangan baru meskipun terasa di luar zona nyamanmu. Capricorn sejati justru tumbuh paling pesat saat berada di ujung ketidakpastian yang dikelola dengan strategi. Ingatlah bahwa kariermu saat ini sedang dalam fase menanjak seperti api yang membakar kayu kering. Pastikan kamu menambah bahan bakar berupa disiplin dan pembelajaran baru. Dari puncak energi karir ini, kita akan melihat bagaimana api keberhasilan itu ikut menghangatkan aspek keuanganmu seperti terungkap selanjutnya.
Kartu ketiga, keuangan, Nine of Wands. Nine of Wands secara umum menggambarkan ketahanan, kewaspadaan setelah pertempuran, dan peluang yang muncul justru saat kamu hampir menyerah. Untuk keuangan Capricorn, kartu ini membawa kabar menggembirakan, namun dengan pesan berlapis. Setelah melewati masa sulit yang penuh tekanan finansial, mungkin utang, pemasukan tidak tetap, atau pengeluaran tak terduga, kini ada celah terang berupa peluang rezeki baru yang datang dari arah tak terduga. Bisa jadi tawaran kerja lepas, proyek sampingan, bantuan dari keluarga atau teman lama, bahkan keuntungan dari investasi kecil yang dulu sempat kamu lupakan. Yang membuat energi ini istimewa adalah timingnya. Peluang ini datang tepat ketika kamu mulai merelakan keputusasaan dan memilih untuk tenang. Semesta seperti berkata, kamu sudah cukup berjuang, sekarang giliran jalan yang terbuka. Sebagai Capricorn yang ulet, kamu tahu betul bahwa ketahanan adalah mata uang terkuatmu. Namun, Nine of Wands juga membawa peringatan agar tidak mudah terpancing mengambil keputusan gegabah. Ada kecenderungan untuk langsung menerima semua peluang karena terlalu lama berada dalam kekurangan, tapi tidak semua yang berkilau cocok untukmu. Kartu ini menasihati agar kamu menyusun prioritas keuangan dengan kepala dingin. Jangan meminjamkan uang hanya karena merasa iba, jangan pula tergiur skema cepat kaya yang mengiming-imingi keuntungan besar. Energi terbaikmu saat ini adalah menjaga arus kas tetap stabil, menyisihkan sedikit demi sedikit untuk dana darurat, dan baru kemudian berpikir untuk ekspansi. Kamu sedang membangun fondasi yang kokoh seperti kambing gunung yang tegak meski terluka. Setiap rezeki yang masuk, sekecil apapun, layak disyukuri karena itu adalah batu bata menuju kemerdekaan finansialmu. Dari stabilitas keuangan ini, mari kita lihat bagaimana peruntungan dan hubunganmu ikut berubah ke arah yang lebih adil. Kartu keempat, peruntungan Justice. Justice adalah kartu kebenaran, keseimbangan, dan hukum sebab akibat. Dalam ramalan peruntungan Capricorn, kartu ini mengumumkan bahwa alam semesta sedang menyusun ulang timbangan kehidupanmu. Apa yang dulu terasa tidak adil kini mulai mendapatkan titik temunya. Untuk hubungan asmara maupun pertemanan, energi Justice membawa sosok yang tulus dan tidak banyak topeng. Mungkin selama ini kamu terbiasa dengan orang yang datang dan pergi tanpa kejelasan. Namun, kini ada individu yang perlahan mendekat dengan cara yang dewasa. Komunikasi yang jujur, tidak meninggalkan pesan menggantung, dan selalu berusaha mengerti tanpa menghakimi. Bagi Capricorn yang lajang, kartu ini bisa menjadi pertanda bertemunya seseorang dengan energi yang setara, bukan yang selalu mengambil, tapi juga pandai memberi ruang untukmu. Hubungan yang awalnya terasa biasa saja, seperti teman kantor atau kenalan dari kegiatan sosial, tiba-tiba terasa lebih dalam secara emosional. Pesan dari Justice sangat jelas. Apa yang kamu tanam, kini mulai kamu tuai. Jika dulu kamu konsisten menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan tidak main-main dalam komitmen, maka sekarang kamu akan dipasangkan dengan orang yang hargai kualitas itu. Namun, kartu ini juga mengingatkan agar kamu tidak memaksakan hubungan menjadi serius sebelum waktunya. Biarkan proses pengenalan berjalan alami seperti air mengalir menuju laut. Jangan bandingkan hubungan barumu dengan luka di masa lalu, karena setiap orang punya cara mencintai yang berbeda. Nasihat untuk Capricorn, tetaplah selektif, tapi buka juga ruang untuk kebaikan kecil yang tidak kamu duga. Keadilan tidak selalu datang dengan dentuman besar, kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan saat kamu duduk bersamanya tanpa perlu banyak kata. Dari energi hubungan yang matang ini, mari kita masuk ke aspek kesehatanmu yang tak kalah penting. Kartu kelima, kesehatan, Ace of Swords. Ace of Swords melambangkan kejelasan pikiran, pemutusan pola pikir lama, dan kemenangan atas kebingungan mental. Untuk kesehatan Capricorn, terutama kesehatan mental dan emosional, kartu ini adalah angin segar setelah badai panjang. Beban yang dulu terasa sesak di dada, berupa kecemasan akan masa depan, rasa bersalah atas masa lalu, atau tekanan dari ekspektasi keluarga, kini mulai terurai satu persatu. Pikiranmu menjadi lebih tajam, namun juga lebih tenang, seperti pedang yang baru diasah, namun disarungkan dengan hormat. Kamu mulai belajar untuk tidak membawa pulang stres pekerjaan ke dalam tidurmu, dan itu sudah merupakan kemenangan besar. Dukungan dari sahabat atau anggota keluarga yang benar-benar memahami tanpa menghakimi, ikut menciptakan ruang aman bagi batinmu untuk beristirahat. Sebagai Capricorn yang sering terlalu keras pada diri sendiri, proses ini terasa seperti izin untuk akhirnya bernapas lega tanpa merasa bersalah.
Pesan penting dari Ace of Swords untuk kesehatanmu adalah, jangan remehkan kekuatan dari sekadar menghentikan overthinking. Saat pikiran mulai berulang memutar skenario buruk, ingatkan dirimu bahwa tidak semua yang kamu takutkan akan benar-benar terjadi. Kartu ini mendorongmu untuk mulai membuat jurnal, meditasi singkat, atau sekadar jalan pagi tanpa tujuan. Karena kejernihan tidak selalu datang dari memikirkan lebih keras, tapi dari memberi ruang pada keheningan. Tubuh fisikmu juga akan merespons positif saat pikiran lebih ringan. Sakit kepala yang sering datang, gangguan pencernaan karena cemas, atau rasa lelah kronis perlahan akan berkurang. Nasihat untuk Capricorn, jadwalkan waktu khusus untuk tidak melakukan apapun tanpa merasa bersalah, karena itu adalah obat bagi sistem sarafmu. Semakin kamu menjaga batasan antara urusanmu dan urusan orang lain, semakin sehat pula energi yang mengalir dalam tubuhmu. Terima kasih sudah menyisihkan waktu di ruang sunyi bersama saya. Dalam pembacaan kali ini, kita telah membuka 5 kartu. Page of Swords yang membawa bisikan perubahan dalam asmara, Ace of Wands yang menyalakan percikan baru di jalur kariermu, Nine of Wands yang mengingatkan tentang peluang keuangan setelah perjuangan panjang, Justice yang menyeimbangkan peruntungan dan hubungan serius, serta Ace of Swords yang menenangkan pusaran pikiran dan kesehatanmu. Semua energi ini mengarah pada satu pesan. Perubahan sedang bergerak perlahan namun pasti dalam hidupmu, seperti sungai bawah tanah yang kelak akan muncul ke permukaan. Jika kamu merasa terpanggil untuk terus mendengar bisikan-bisikan dari semesta, jangan lupa untuk mengikuti ruang sunyi agar tidak ketinggalan ramalan berikutnya. Saya di sini selalu di Snemkenmeer,